Oke, zaman sekarang ini untuk beli sebuah iPhone di atas 10 juta menurut lo masih worth it gak? Soalnya banyak banget gitu YouTuber reviewer bilang iPhone murah itu harganya gak ngotak. Rekomendasi sampai 10 juta. Oke, gue di sini pakai perumpamaan iPhone 11 dengan iPhone 13 mini. Ini sebenarnya nggak dikomparasi. Kalau dikomparasi itu udah pasti siapa yang menang ya kan. Cuman di sini gue perumpamainnya untuk di atas 10 juta itu kita pakai iPhone 13 mini, yang which is nih gue yang ambil varian iBox. Yang lo lihat nih varian iBox itu harganya di 12 juta sampai 13 jutaan lebih gitu. Tergantung gigabyte-nya, tergantung kemulusannya dan lain-lain. Dan kira-kira handphone di atas 10 juta ya, khususnya iPhone, masih layak gak sih? Perlu gak sih gitu dibeli? Mengingat banyak banget menang mending, dan gue nggak bisa menyalahkan, dan wajar-wajar aja karena harganya itu udah mikir beribu-ribu kali gitu. 10 juta lebih udah bisa buat beli motor, nyewa jabla ya kan, nikah siri ya kan, atau buat modal alat-alat buat pencurian motor. Menurut gue more than enough lah. 10 juta lebih itu lo bisa ngelakuin banyak hal ya kan. So apakah iPhone di atas 10 juta itu masih worth it? Dan kalau ditanya, bahkan mungkin sebagian dari lu yang nontonin video nggak jelas ini, ada yang masih pakai iPhone yang harganya sejutaan, ratusan ribu. To be honest, sebenarnya itu worth it aja, fine aja, syukurin aja apa yang lu punya. Pokoknya kalau lu masih punya iPhone 7 atau 6, gue doain semoga rezeki lu lancar ya kan. Ya, semoga bisa beli iPhone yang lebih baru kalau lo emang niatan buat beli. Cuman kalau sekiranya lo masih pakai 6S atau iPhone 7 sekalipun dan lo masih bisa kepake gitu, masih bisa WA dan lain-lain, fine gitu. Tandanya kerjaan lo bukan dari HP ya kan. Nah, kalau dikomparasi iPhone 5 jutaan worth it gak dibandingkan 3 jutaan atau di bawah 5 juta gitu. Gue udah pernah buat video-video kayak gini, video gak jelas ini di video-video sebelumnya. Dan sebenarnya untuk budget 5 jutaan tuh banyak banget lo bisa dapetin iPhone 11 yang mungkin batangan, atau 10R ya kan, atau iPhone 10s, 10s Max ya kan. Ya kayak lagi lo lihat di video ini, tergantung lah, ada yang kondisi full set, ada yang inter, ada yang wifi only, terus ada yang varian resmi tapi batangan, ada yang full set masih mulus-mulus iBoxan semua. So banyak banget, apalagi di tengah-tengah dengan keadaan yang sekarang ini yang bener-bener lagi gencar-gencar, menurut gue yang varian resmi tinggi sih harganya. Oke, di sini langsung aja gue perumpamain aja biar enak gue ngebacot ya ke kalian-kalian semua yang lagi nontonin video nggak jelas ini. Yang di sebelah kiri ada iPhone 11, yang di sebelah kanan ada iPhone 13 mini. Sedikit gue perjelas, untuk iPhone 11 ini rancu banget untuk harganya karena lagi digoreng banget ya kan, apalagi ada kasus yang varian resmi aja keblokir ya kan. Jadi digoreng banget gitu nih iPhone yang sebelah kiri ini, si iPhone 11 ini, spooky pak 11 ini. So untuk harganya iPhone 11 ini di harga mungkin lo bisa dapat untuk batangan 5 juta 6 jutaan gitu, sampai di varian resmi itu dijual di harga 8 jutaan ke atas. Anjir nggak ngotak. Tapi di sini perumpamaannya kalau lo bisa dapat yang batangan banget, sebatang-batangannya lecet-lecet gitu, dan yang mungkin yang inter tapi emailnya aman gitu, yang bisa semua SIM, itu harga bisa lo dapat di 5 jutaan lebih dikit lah. Sedangkan iPhone 13 mini ini tergantung juga, bisa 10 jutaan kalau lo belinya batangan atau yang non resmi, sampai yang resmi-resmian di 13 jutaan. So ini perumpamaannya, yang iPhone 11 ini di 5 jutaan up lebih dikit, sedangkan iPhone 13 mini di 10 jutaan up lebih dikit. Jadi pertanyaannya, zaman sekarang ini worth it gak sih beli iPhone harganya tuh di atas 10 juta ya kan? Dan banyak bilang iPhone murah bla bla bla. Ujung-ujungnya ada gitu press release yang harganya 10 juta lebih gitu. Karena bagi gue dia angka 10 jutaan buat gue ya, kantong pelajar ya maklum lah ya. Penghasilan masih 300-400 juta seminggu tuh. Menurut gue sebuah angka 10 juta tuh untuk beli sebuah HP tuh masih kemahalan men ya kan. Contoh kayak gue aja di kehidupan nyata paling beli iPhone Bepas ya lumayan lah. Buat iPhone Bepas saya gue beli cuman kayak 700-800 ribu buat nyimpan video-video bokep, udah seneng gue ya kan, nggak perlu lah beli iPhone sampai 10 juta. Oke, di sini gue perbandingkan untuk di harga 5 jutaan, contohnya lu kayak di iPhone 11 ya, ini perumpamaan aja. Apa yang lo dapat di harga 5 jutaan ketimbang iPhone yang di atas 10 juta. Nah, untuk dari segi layar di sini perbedaannya, iPhone yang harga di atas 10 juta of course sudah menggunakan teknologi OLED. Sedangkan di iPhone 11 ini layarnya ini masih IPS yang dengan ada embel-embel retina dan bla bla bla. Cuman in reality lo nggak bakal berasa banget anjay ya lo kayak switch ke HP di atas 10 juta itu karena gue pengen layar OLED. Sumpah kalau seandainya lo pakai handphone dan lo belinya itu kredit, atau lo jual motor, jual ini itu buat beli iPhone yang lebih baru, cuman karena layar,
No, mendingan gak usah upgrade. Atau lu beli yang 5 jutaan di iPhone 11, udah cukup menurut gue. Ya jadi kalau masalah layar nggak usah lah. Dan ini untuk pilihan warna sama-sama banyak ya. Kenapa gue bandingin yang 13 mini dengan 11? Karena varian warnanya sama-sama banyak. Dan gue yakin karakter penonton-penonton gue yang lagi nonton video nggak jelas ini, ada yang suka pink kayak gue kan, gay ya kan. Ada yang suka hitam black yang laki banget ya kan. Dulu sih gue laki banget, sekarang gue gay. Gue lebih suka adu pedang sih sekarang. Nah, di sini untuk spesifikasi ya. Spesifikasi gue sedikit jelasin ya. Chipset kali ya. Kita ngobrolin enaknya tuh kayak dari chipset kali ya. Untuk 5 jutaan ya, 5 jutaan lebih dikit-dikit gitu. Ya khususnya di iPhone 11 lu bakal dapat chipset A13. Sedangkan lu nambah duit berjuta-juta lagi di atas 10 juta lu bakal dapat chipset A15. Pertanyaannya, dengan budget 10 juta lebih lu dikasih chipset A15 Bionic chip ini, worth it atau enggak? Ya, sekarang gue tanya lagi kalau worth it atau tidak. Sekarang gue kasih sedikit data untuk iPhone 13, untuk iPhone 11 yang menggunakan chipset A13 ya. iPhone di harga 5 jutaan yang udah dikasih chipset A13, menurut gue secara personal, untuk lu yang pakai handphone biasa-biasa aja, nonton bokep sesekali ya kan, atau main judi online juga udah jarang-jarang, menurut gue anjir, chipset A13 itu udah lah, itu udah mutlak gitu men ya. Dan iPhone 11 juga udah dilengkapi dengan kamera lensa lebar, so hampir semua yang bisa dilakuin di iPhone 13 mini itu bisa, hampir semuanya ya bisa lu lakuin di iPhone 11 lu. Dan ngomongin soal performa, lu gak bakal ngerasain ya tahun ini ya. Mungkin lu bakal ngerasain performa yang sedikit drop performance itu mungkin untuk 2 tahun ke depan. Kalau lu pakai handphone buat 1 tahun sampai 2 tahunan, chipset A13 masih enak-enak aja, buat ngegame masih bisa, buat kerja bisa ya kan, baterai juga sama-sama awet ya, sama-sama video playback ya sama-sama 17 jam kalau nggak salah nih kedua handphone. So menurut gue kalau lo upgrade karena chipset dan lo pemakaian ringan, nggak perlu, apalagi lo upgrade karena gengsi. Dan sebenarnya gini loh, video ini nggak cocok ya kalau duit lo berlebih, ya pengen sikat beli gitu, saldo lo kayak nolnya tuh jauh banget ke belakang gitu, video ini nggak perlu banget. Cuman kalau seandainya lo beli kredit atau lo belinya masih jual ini jual itu, atau lo ada sesuatu yang lo lo relakan untuk mendapatkan sesuatu yang baru di iPhone ini, untuk dapat iPhone yang lebih baru, menurut gue cukup lah. Kalau lo udah mampu beli iPhone 11 di budget 5 jutaan lebih sedikit, ini aja udah, menurut gue iPhone 11 aja udah lebih dari cukup men. Kalau lo tanya apa jaminannya itu cukup? Ya, gue adalah salah satu user iPhone 14 Pro. So, ketika gue megang iPhone 11 tahun 2022, of course di 2023 juga, menurut gue nggak ada penurunan performa yang berasa banget loh di handphone iPhone 11. Dan in fact, gue sebagai pemakai iPhone itu kadang-kadang gue ngedit juga di handphone. So, gue nggak ngerasain yang performa yang gimana-gimana di iPhone 11 dan masih enak-enak aja. Jadi apalagi buat lo yang pemakaian ringan, nggak bakal nyesel kok, nggak bakal nyesel pilih iPhone 11. So 5 juta ya udah cukup sih menurut gue, 5 jutaan gitu, nggak perlu lah 10 jutaan lebih. Dan selebihnya lebih pergi gimmick-gimmickan. Oh iya, mungkin kalau lo ada yang ngejudge gue, itu kan udah 5G iPhone di atas 10 juta tuh udah banyak lah, gue pengen banget yang 5G. Oke, kalau lo seandainya butuh banget dan di lingkungan lu udah support 5G, ya udah silakan beli aja kalau emang dananya ada. Cuman kalau seandainya lu cuman pengen buat jaga-jaga aja, buat sekali beli aja ya, gue nggak mau gonta-ganti HP lagi, gue pengen ngincar yang 5G ketika suatu saat nanti 5G udah luas. Percaya deh sama gue, sinyal 5G itu apalagi di tengah suasana yang seperti ini, ekonomi yang seperti ini, menurut gue agak sedikit lambat untuk mengexpand ya performa 5G ke seluruh wilayah Indonesia. Dan kalau lo yang hobi berpergian keluar kota, lo bakal tahu deh kualitas 4G Indo tuh kayak gimana sih. Ngeselin men, buka map saya lama gitu, apalagi lo ngarepin kayak transisi ke 5G. Keburu tuh handphone lo tuh udah lemot gitu, udah ada ML 5G-nya tapi kayak udah berasa lemot gitu. So menurut gue untuk pemakaian setahun 2 tahun saat ini, udahlah yang paling waras iPhone di harga 5 jutaan aja udah lebih dari cukup sih menurut gue.